Laporan praktikum anatomi akar dan anatomi batang Jonathan Migoletonip 2502026 dosen pengampu Sarmiati MPD PhD Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pengalaman Indonesia. Pendahuluan latar belakang. Akar merupakan organ tumbuhan yang fundamental dengan dua fungsi utama, yaitu sebagai jangkar mekanis untuk menopang tumbuhan di dalam substrat dan sebagai organ utama untuk penyerapan air serta unsur hara esensial dari tanah. Menurut Syafiq et al. Tahun 2021, efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi vital ini tidak hanya ditentukan oleh arsitektur sistem perakaran atau RSA secara makroskopis, tetapi sangat bergantung pada organisasi jaringan dan struktur anatomi internalnya, menurut Morris dan Tanimoto tahun 2022. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai anatomi akar sangat krusial dalam studi biologi tumbuhan. Secara anatomis, akar primer tersusun atas tiga sistem jaringan utama, yaitu epidermis, jaringan pelindung terluar, korteks, jaringan dasar untuk penyimpanan dan transportasi radial, dan silinder pusat atau stel atau jaringan vaskular yang terdiri dari xilem dan phloem. Struktur spesifik dari jaringan-jaringan ini, seperti perkembangan pita Kaspari pada endodermis atau lapisan terdalam korteks, berperan penting sebagai filter selektif yang mengatur lalu lintas air dan mineral dari korteks menuju berkas vaskular, menurut Strock et al. Tahun 2023. Batang berfungsi sebagai penopang mekanis untuk daun dan bunga, di mana efisiensi strukturnya dipelajari dalam biomekanika, menurut Oe dan Speck tahun 2022. Selain itu, batang adalah jalur transportasi utama. Di dalamnya terdapat xilem yang anatominya sangat menentukan kemampuan tanaman bertahan dari kekeringan, menurut Gleason dan kawan-kawan tahun 2021, dan phloem yang efisiensinya mengangkut gula mempengaruhi hasil panen, menurut Jensen dan kawan-kawan tahun 2022. Batang juga dilindungi lapisan luar seperti epidermis yang berinteraksi aktif dengan lingkungan, menurut Viana dan kawan-kawan tahun 2022, serta memiliki kambium pada tumbuhan berkayu yang aktivitasnya merespons sinyal iklim, menurut Imanen dan kawan-kawan tahun 2023. Alat dan bahan: kaca preparat, buku gambar, dan pensil. Penutup kaca preparat: larutan safranin 1%, kertas label, cutter, penggaris, dan mikroskop. Akar sawit muda, akar toge, batang jagung, dan batang jarak. Cara kerja anatomi akar: 1. Potong akar sawit monokotil dan kacang hijau dikotil muda dengan silet. Buat irisan melintas tipis mungkin. 2. Letakkan irisan pada kaca objek. Tambahkan 1 tetes safranin. Diamkan 2 menit. 3. Bilas dengan aquades. Lalu tambahkan fast screen untuk kontras warna. 4. Tutup dengan kaca penutup perlahan agar tidak ada gelembung. 5. Amati di mikroskop dengan pembesaran rendah lalu tinggi. 6. Identifikasi lapisan jaringan, epidermis, lapisan terluar, korteks, sel parenkim besar berfungsi sebagai penyimpanan, endodermis, lapisan pembatas korteks dan silinder pusat, perisikal, tempat munculnya akar lateral, xilem dan phloem jaringan pengangkut. 7. Bandingkan pola berkas pengangkut monokotil, xilem melingkar dengan phloem. 8. Buat gambar hasil pengamatan dan beri keterangan setiap bagiannya. Cara kerja anatomi batang: 1. Potong batang jagung monokotil dan dikotil batang jarak muda dengan silet. Buat irisan melintas tipis mungkin. 2. Letakkan irisan pada kaca objek, tetesi aquades. 3. Tambahkan safranin, diamkan kurang lebih 2 menit. Bilas dengan aquades. 4. Tambahkan fast screen untuk kontras, tutup dengan kaca penutup. 5. Amati di bawah mikroskop mulai dari perbesaran kecil hingga besar.
6. Identifikasi jaringan pada batang monokotil, epidermis, korteks, jaringan sklerenkim, berkas pengangkut, xilem dan floem tersebar acak. 7. Identifikasi jaringan pada batang dikotil, epidermis, korteks, endodermis, berkas pengangkut tersusun melingkar, floem di luar, xilem di dalam, dipisahkan kambium. Terdapat tempulor di tengah. 8. Buat gambar asal pengamatan anatomi batang monokotil dan dikotil, lalu beri keterangan nama jaringan. Hasil dan pembahasan. Akar sawit ialah akar monokotil yang mana akar masuk ke dalam tanah dan langsung menyebar. Akar serabut lebih banyak. Jaringan yang terlihat pada mikroskop adalah epidermis, korteks, jaringan pengangkut seperti xilem dan floem, empulur dan sal. Dengan citasi pendukung Wulandari SR dan Harjanti R tahun 2025. Akar toge ialah akar dikotil yang mana akarnya punya kambium dan termasuk akar tunggal. Di mikroskop, jaringan yang terlihat adalah epidermis, korteks, xilem dan floem, versikel dan endodermis. Dengan citasi pendukung Hayati N dan Lestari tahun 2025. Batang jarak termasuk batang dikotil karena terdiri dari lapisan terluar epidermis, korteks dan silinder pusat atau stele yang di dalamnya terdapat kambium. Hasil yang terlihat di mikroskop yaitu berkas pengangkut melingkar, adanya kambium, xilem dan floem jelas teratur dan terdapat tempulor. Dengan citasi pendukung Romero GE tahun 2022. Batang jagung termasuk batang monokotil karena xilem dan floemnya menyebar dan juga terdapat stele. Hasil yang terlihat di mikroskop cahaya adalah berkas pengangkut yang tersebar acak, tidak ada kambium dan tidak ada empulor. Dengan citasi pendukung Li H et al. Tahun 2025. Menurut saya, praktikum anatomi batang dan akar dilakukan untuk mengetahui bagian-bagian dalam pada akar dan batang. Praktikum ini juga bertujuan untuk mengamati anatomi akar melalui irisan melintang, epidermis, korteks, endodermis, versikel, xilem, floem. Dijelaskan perbedaan anatomi akar monokotil dan dikotil, mempelajari anatomi batang, struktur jaringan batang monokotil dan dikotil melalui irisan melintang, membandingkan perbedaan batang monokotil dan dikotil. Saran saya pada praktikum kali ini adalah pada saat mengamati di mikroskop diharapkan jantri dan tidak terburu-buru, dan juga saran untuk kelompok 4 supaya melakukan praktikum lebih tenang dan teliti lagi. Rangkuman. 1. Anatomi akar adalah bagian-bagian terdalam pada akar tumbuhan. 2. Akar tumbuhan terdiri dari akar monokotil dan dikotil. 3. Anatomi batang adalah bagian-bagian terdalam pada batang tumbuhan. 4. Batang tumbuhan monokotil, xilem dan floemnya menyebar. 5. Batang dikotil, xilem dan floemnya tersusun. Sekian dan terima kasih.